Ternyata Waudin, pengacaranya Roy Suryo dan juga Rismond, Tifa dan juga teman-temannya itu. Ternyata Waudin itu belum pernah baca buku yang ditulis oleh teroris Tifa, Rismond, dan Roy. Itu yang buku gambarnya, apa itu gambarnya itu kagak jelas gue. Dan backgroundnya tuh putih lah warnanya. Jokowi white paper katanya mah. Ternyata Waudin belum pernah baca. Mungkin menurut gua ya, dugaan gua, Wahyudin itu juga ogah sih sebenarnya baca buku itu. Soalnya menurut Wahyudin mungkin ya isinya juga cuma apa ya, analisa yang omong kosong lah. Sebenarnya Wahyudin tahu itu buku isinya apa. Kalau nggak percaya bahwa Wahyudin itu belum pernah baca, nih coba kita simak videonya Wahyudin aja deh langsung. Let's go, kita play nih videonya Wahyudin. Dengan digital forensik begitu. Berarti semuanya sebenarnya sudah diungkap sebenarnya di sama Bung Roy. Iya, itu bisa menjadi dokumen bukti sebenarnya kalau di persidangan begitu. Lagi-lagi karena itu belum diajukan di persidangan, konteksnya bukan untuk bukti persidangan, tapi tanggung jawab seorang Roy, seorang Rismond manakala mereka berargumen ini loh argumentasinya, data-datanya, sehingga publik bisa menilai, bisa membaca. Kadang-kadang kan kalau lewat YouTube itu kan bercampur bang, bercampur antara fakta, pendapat, kemudian ada ya agitasi, bahkan emosi juga begitu. Nah kalau di buku itu ya meminimalisir hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendapat ya, misalnya agitasi yang sifatnya emosi, yang Bang Rifai juga pernah komplain tentang itu kan. Kadang-kadang saya pun suka begitu juga gitu. Anda ikut di Jogja kemarin? Oh saya enggak, karena saat itu berbarengan dengan saya menyiapkan saksi-saksi yang tadi akhirnya sampai jam 4 subuh. Jadi kita bagi tugas. Tapi sudah baca juga Jokowi's white paper itu? Deskripsinya sebagian kan kita rapatkan di Zoom tuh bukan di Zoom di proyektor dijelaskan ini substansinya bla 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 bla. Ya kalau seluruhannya belum baca lah. Belum baca sama sekali? Ya keseluruhannya belum. Oke. Nah itu dengar nggak apa kata Wahyudin? Belum baca sama sekali. Bawa deskripsinya doang di presentasinya Roy dan Rismond serta kawan-kawannya. Bahkan tadi Wahyudin bilang tuh ya, kalau kalah nih Roy Suryo, yaitu buku jadi apa lah gitu. Jadi sampah lah. Artinya nih ya, Wahyudin ini udah baca nih kira-kira peluangnya nanti di pengadilan melawan Pak Jokowi. Kayaknya bakalan kalah. Makanya tadi Doi bilang tuh, ya kalau buku ini nanti kalau kalah lah. Itulah ya. Bahkan nih sekarang ada kabar nih. Kabar terbaru. Minggu depan nih ya. Dengar-dengar kabar-kabar ya. Isu angin. Bahwasannya akan ada tersangka nih di kasus tuduhan pencemaran nama baik Pak Jokowi ya. Nggak tahu siapa, tapi lihat aja kabar-kabarnya sih begitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai nih masalah ya. Capek juga gitu dengernya nih. Apalagi kalau di TV mereka ini masih ngomong aja padahal udah salah. Benarkah kabar itu? Mari kita simak dari Pak Agri Fanani yang menghembuskan bahwasannya minggu depan bakal ada yang tersangka. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go, kita play. Ya! Gri, lu tumben lu pakai baju hitam, Gri. Iya, kan gua malu juga kali ya. Dibilangin baju cuma satu, nggak pernah dicuci, nggak pernah ganti. Padahal gua berusaha untuk ya membuat personal branding gitu ya. Ternyata gagal juga ya. Gagalnya karena dikatain ya lu cuman baju satu, ganti juga enggak, cuci enggak, setrika enggak. itu udah kategori wardrobe kali. Aduh. Tumben lu pakai itu Gri. Iya, ini adalah dalam rangka berkabung apa Gri? Roy Suryo. Betul sekali.
Betul sekali ya. Besok Jum'ah berkah. Jum'ah berkah apa? Jum'ah Keramat. keramat, Gri. Keduanya. Artinya besok mau tersangka, Gri? Belum tentu. Tapi ya kalau ini mudah-mudahan sudah nggak meleset lagi. Minggu depan selambat-lambatnya sudah mulai ada peningkatan progres kasusnya. Ya, ada peningkatan progres penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro. Serius, Gri, jangan ngasih angin terus lu. Tiap minggu lu ngasih angin doang. Ya ini anginnya tuh kan, anginnya semilir kan. Sengaja gua padukan dengan itu. Ini adalah bentuk optimisme, ya, bentuk keyakinan dan menaruh perhatian besar terhadap Polda Metro atas kinerjanya dalam menyelesaikan tuduhan ijazah palsu. Jangan sampai digantung, jangan sampai menguap, jangan sampai membeku. Kenapa? Ya karena memang mesti clear betul. Perkara kalah menang atau siapa yang kalah siapa yang menang itu soal lain. Tapi harus clear dan sampai ke pengadilan. Harus, nggak boleh nggak, kudu. Is must be. Keren loh, Gri. Iya, nggak bisa ada tawar-menawar lagi. Kenapa? Kalau kemudian nanti kasusnya nggak clear, ya, tidak ada keputusan pengadilan, nanti akan digoreng lagi, akan diungkit-ungkit lagi, ya. Dan itu melelahkan, ya, menyita energi dan ya membuat gaduh terus-terusan di negeri ini. Makanya siapapun yang menang, sekali lagi, siapapun yang menang, ya, yang paling terpenting adalah mesti cepat-cepat melalui proses pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Keren loh, Gri. Supaya apa? Supaya nggak digoreng terus. Tapi setidaknya, ya, kalau skornya ya maksimum 2, ini sudah 1-0 nih. Ini udah kalah 1 babak duluan ini Roy CS. Kenapa? Ya tuduhan yang ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka sudah langsung gugur, sudah langsung runtuh, sudah langsung terbukti itu hoax, sudah langsung terbukti itu tidak benar. Dikuatkan oleh gugatan Paiman kepada Bentor, becak motor. Konon katanya istrinya Bentor itu nangis-nangis ke Paiman untuk mencabut perkaranya supaya suaminya nggak dipenjara. Akhirnya dilakukan, ya, proses perdamaian terjadi, negosiasi terjadi, dan laporan dicabut, keputusan bahwa tidak terbukti dan itu palsu atau itu hoax yang diciptakan oleh becak motor alias Betor. Menang 1. Mungkin ya dari peristiwa itulah kemudian dari 5 atau 6 orang ini satu persatu sudah mulai ketakutan dan sudah terbukti bahwa 1, Egy Sujana lari ke luar negeri, tidak berani lagi balik ke Indonesia. Oke, tinggal 5 ini yang terus-menerus aktif dan menyerang terus-terusan. Nggak apa-apa, nanti juga kan ada masanya. Akhirnya belakangan kelihatan kurnia, sudah tidak ada kelihatan batang hidungnya. Hah? Udah nggak ada di ruang publik, udah nggak ada, udah jarang banget. Artinya apa? Satu persatu menarik diri, asumsi saya begitu. Oke, tinggal 4 nih. Demikian juga Rizal Padilla juga sudah mulai menjauh dari kamera. Tidak lagi aktif di depan kamera. Tinggal 3. Lama-lama satu persatu kan rontok ya. Yang belakangan kita tahu Rismon sudah juga jarang. Bahkan dia melakukan pernyataan, wah saya mau hidup di kampung aja lah. Hidup di Jakarta berat katanya. Hidup di Jakarta gue nggak kuat katanya. Gue mau kembali ke Bali G aja dah katanya. Nah artinya apa? Sudah tinggal 2 ya.
si Rismon juga sudah mulai menarik diri dalam tanda kutip. Tinggal 2 orang nih yang masih terus aktif. Ya, Tifa kolaborasi dengan Roy Suryo. Ya, Tifa sudah menyatakan diri bahwa siap, sanggup, dan tidak ada ketakutan sedikit pun untuk masuk penjara. Dan saya senang, saya bangga karena mempunyai pengalaman masuk penjara. Ya, Mas Roy ya, betul ya. Oleh karenanya, dia tidak ada takut sama sekali. Untuk membuktikan dia takut bener apa enggak, atau cuman sekedar move, gertak sambal, minggu depan insya Allah sudah ada peningkatan kasus yang tadinya menjadi saksi, naik menjadi tersangka. Tersangka dong, Gri? Iya. Minggu depan, Gri? Iya. Serius, Gri? Insya Allah. Ya, kalau sudah seperti ini, minggu depan insya Allah. Tapi kenapa ya, Gri, ya Polda Metro Jaya lama banget? Bukan lama. Ini adalah karena kasusnya kompleks, menyangkut banyak hal dan banyak pihak. Polda Metro Jaya berhati-hati dan melengkapi berkasnya itu dengan sangat cermat dan teliti. Ya, sehingga kondisi itulah yang menyebabkan ini terkesan quote and quote memakan waktu yang cukup lama. Tapi jangan khawatir dan tetap percayalah kepada Polda Metro Jaya. Minggu depan sudah tersangke. Nah, gitu dong, Gri. Ya, gue jadi ya ayam lah kalau udah tersangka mah. Insya Allah, insya Allah. Soalnya di minggu kemarin dan minggu ini itu adalah melengkapi berkas terakhir, yaitu setidaknya ada 5 ahli yang sudah di BAP, sehingga pada saat nanti dinaikkan menjadi tersangka dan tidak perlu waktu lama lagi, ditahan, langsung P21. Itulah waktu yang dibutuhkan oleh Polda Metro Jaya untuk menyiapkan proses hukum ini secara cermat dan lengkap. Kapan, Gri, P21? Antar dulu. Minggu besok kita ikutin aja dulu. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat dah. Kita tunggu. Ya, nanti siapa yang dipanggil. Senin itu biasanya panggilannya. Senin, Selasa, Rabu. Antara Rabu, Kamis, dan Jumat. Nanti siapapun yang akan dipanggil sebagai saksi. Nah, itu mudah-mudahan sudah langsung meningkat menjadi tersangka. Nah, ketika tersangka, dipastikan sudah tidak pulang lagi. Siap-siap ya. Siap-siap bawa koper, atau kalau enggak, ya backpacker lumayan lah. Kan nanti secara periodik keluarga ada yang besok. Boleh. Tapi yang jelas harus sudah dipersiapkan ke arah sana. Supaya nanti nggak bolak-balik. Loh, kok saya tersangka? Kagetan lagi. Jangan kagetan. Ya, seperti Tifa harusnya udah nggak kagetan lagi. Karena dianya juga sudah siap dan senang masuk penjara. Kan kita tinggal mengaminkan apa yang dia bilang. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang berstatement, dia sendiri yang menyampaikan ke publik. Kita tinggal mengaminkan aja. Amin. Kan gitu. Bener, Gri, ya ini ya. Oh, minggu depan ya, mudah-mudahan. Serius, Gri? Serius. Seriusan. Jangan angin segar terus, Gri, yang lu sampaikan. Ini kebetulan anginnya segar. Ini ada di salah satu kafe di Jakarta Selatan, kok ada belakangnya space yang saya bisa buat rekaman. Saya izin untuk minta rekaman di outdoor. Makanya, wow, anginnya enak banget. Tapi tidak seperti yang saya beritakan, hanya sekedar angin sepoi-sepoi yang nikmat ketika menerpa berita ini, menerpa Anda semuanya. Tapi adalah angin fix. Minggu depan sudah ada peningkatan kasus tuduhan ijazah palsu. Keren, Gri. Ini yang gua tunggu-tunggu. Lama kali kau. Nggak update itu. Kawal terus, Gri. Jangan sampai nggak. Iye. Udah demonstrasi Nepal nggak usah diliput. Malah berimpact jelek nanti ke Indonesia. Ye. Oh, Indonesia nih. Oh, Nepal tiru Indonesia. Makanya kita nggak usah angkat lagi yang berita demo Nepal. Kasihan negara Nepal juga. Oke ya, berharap-harap cemas. Kita tunggu sampai minggu besok. Insya Allah sudah ada peningkatan status dari saksi menjadi tersangke.
Dengan demikian, langsung bisa ditahan, dan minggu depannya lagi, nggak butuh waktu terlalu lama, karena sudah lengkap di depannya, sudah dipersiapkan betul. Ya, minggu depannya sudah P21, minggu depannya lagi, mudah-mudahan sudah naik sidang. Loh, kok enak kali, Gri? Emang kamu yang ngatur. Loh, ini kan harapan masyarakat. Supaya kita juga nggak capek gitu ya. Supaya kita itu nggak terkuras habis energi kita setiap hari hanya untuk menonton Roy Suryo CS, untuk menonton pengacaranya yang ngamuk-ngamuk nggak jelas, hanya untuk menonton media mainstream yang seringkali acaranya memframing dan penggiringan ke arah-arah tertentu. Capek kita ngelihat itu. Oke, kita tunggu sama-sama minggu depan. Ya, begitulah tadi kata Agri Panani. Kita tunggu minggu depan. Dan itu sarannya Pak Agri itu tadi lu harus dengerin Roy, Pak Ismon. Siapin koper, isi baju-baju. Buat ganti katanya. Tapi itu ya, kalau kita kan kagak tahu ya. Dan kita aminin aja doanya Pak, supaya dia ngerasain penjara. Aduh, gimana nih? Emang udah capek dengerin begini nih. Ya, mudah-mudahan aja ya ada titik terang minggu depan ya. Kita nggak tahu menang apa kagak itu kubunya Roy Suryo CS. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.